Saya kadang sempat terpikir ketika menyaksikan langsung musim gugur di Jerman. Di situ saya melihat pohonnya masih hidup, daunnya masih hijau, tapi gugur, sehingga nggak tersisa daun-daun di atas pohon itu nggak ada sama sekali. Hanya tinggal ranting-ranting aja tanpa daun. Kok bisa? Itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya musim gugur. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Banyak macam makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai fasilitas seperti langit, bumi, batu-batu, air, udara. Ini semua fasilitas. Dan karena itu makhluk-makhluk ini patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pohonan ini termasuk fasilitas. Ketika kata Allah, wahai pohon, tumbuhlah, maka pohon itu tumbuh. Wahai pohon, berbuahlah, maka pohon ini berbuah. Wahai pohon, gugurkan daun-daunmu, maka terjadi musim gugur. Saya kadang sempat terpikir ketika menyaksikan langsung musim gugur di Jerman. Di situ saya melihat pohonnya masih hidup, daunnya masih hijau, tapi gugur, sehingga nggak tersisa daun-daun di atas pohon itu nggak ada sama sekali. Hanya tinggal ranting-ranting aja tanpa daun. Kok bisa? Itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya musim gugur. Jadi di sepanjang jalan itu daunan bertumpuk, tapi tidak nampak sampah, tidak nampak sebagai sampah, tapi sebagai pemandangan yang indah sekali. Karena memang rata-rata di negara-negara yang maju itu kebersihan sangat luar biasa. Maka gugurnya daun-daun itu tidak menjadi sampah, tapi menjadi pemandangan yang lain lagi. Nah, berbeda dengan di negara-negara yang memang selalu tidak bersih, ya. Maka gugurnya daun-daun menjadi tambahan sampah. Itu yang kita bisa pelajari, bahwa ada ciptaan Allah yang berupa fasilitas, dan ini tunduk. Langit pun juga tunduk. Nanti ketika tiba saatnya hari kiamat, Allah akan perintahkan langit untuk membelah dirinya. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah karena dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia melaksanakan perintah Allah. Jadi ini semua fasilitas. Sifatnya tunduk dan patuh. Ada makhluk lain, yaitu berupa hewan. Hewan sifatnya berbeda dengan pohon-pohon, batu-batu. Masing-masing ada kehidupannya, masing-masing berfungsi sebagai fasilitas. Tetapi hewan-hewan ini
dia bisa bergerak, bisa pindah dari tempat ke tempat. Mirip seperti makhluk hidup pada umumnya. Tetapi hewan-hewan ini oleh Allah tidak diberi akal. Karena itu dia tidak mengerti mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Tapi hewan-hewan ini punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya hanya memakan kotoran, seperti babi. Babi ini diciptakan dia itu dengan model hidungnya yang seperti vakum. Dia itu hanya makan yang busuk-busuk. Makanya kalau kita kasih makan bersih, babi nggak makan. Kalau dua makanan dikasih pilihan, satu bersih, segar, satu bau busuk kotor, dia akan mengambil yang kotor-kotor. Dia itu badannya seperti tabung sampah. Karenanya haram dimakan. Dan dia memang binatang khusus hanya untuk menyerap yang kotor-kotor. Ada yang diciptakan oleh Allah SWT untuk keseimbangan, supaya jumlah suatu binatang tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak menjadi bahaya. Misalnya harimau diciptakan untuk menjaga keseimbangan, sehingga rusa, impala, kijang, sapi dan sebagainya itu tidak terlalu banyak di hutan. Maka dia memangsa binatang tersebut, termasuk zebra, jerapah dan sebagainya. Karena itu jumlah harimau dan semangsanya atau sebangsanya itu tidak terlalu banyak. Dia itu kalau melahirkan sedikit, karena dia pemangsa. Sebab kalau jumlah harimau banyak, lebih banyak daripada yang dimangsa, maka nanti akan membahayakan manusia. Manusia akan menjadi korban. Karena itu jumlah harimau ini tidak terlalu banyak. Tetapi binatang-binatang yang dimangsa jumlahnya banyak, ya, seperti zebra, impala, kemudian kijang dan seterusnya, rusa, itu semua jumlahnya banyak dan melahirkan banyak. Karena memang dia untuk dimangsa. Termasuk kambing, sapi, itu juga untuk dimangsa. Nah, kata Allah, binatang-binatang yang bisa dimakan ini disebut dengan kesenangan bagi manusia. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini aku ciptakan ini untuk kamu manusia. Jadi manusia ini benar-benar dimanja oleh Allah, diberi fasilitas yang luar biasa. Jadi dalam Al-Quran itu, kalau kita baca Quran, kalau kita ikut itu Quran ayat demi ayat, kita tuh semua yang diajak oleh manusia. Cerita langit, cerita bumi, cerita bintang-bintang, cerita hewan-hewan, itu semua kata Allah mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini untuk manusia. Sangat luar biasa manusia ini. Makanya kata Allah apa? Walaqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan anak Adam dan keturunan-keturunannya.